Salam sahabat Yesus penyembuhku. Saya berdoa, saya berharap saudara sudah terima mujizat Tuhan. Bagi saudara yang sudah terima mujizat Tuhan, bersaksilah. Sebab orang yang mau bersaksi akan menjadi langganan mujizat Tuhan dan menjadi langganan berkat-berkat Tuhan. Tapi bagi saudara yang belum terima mujizat, belum alami kesembuhan, teruslah berdoa, teruslah berharap, karena orang yang berharap berdoa kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Semuanya indah pada waktunya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Kasih-Nya untuk selamanya. Di akhir acara nanti saya akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan saudara, untuk saudara alami mujizat yang besar. Hari ini tema kita berbicara tentang ketaatan kecil menghasilkan mujizat yang besar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Berfirmanlah, sampaikan firman-Mu. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan sering sekali melakukan perkara yang besar, mujizat yang besar, hanya dengan meminta umat-Nya melakukan perkara yang kecil atau ketaatan yang kecil. Saya katakan ketaatan yang kecil atau sederhana karena semua orang dapat melakukannya. Anak kecil pun juga dapat melakukannya. Tapi berkatnya, berkat yang sangat besar. Waktu Tuhan meminta Yosua, kita lihat contoh-contoh di dalam kitab suci. Mereka yang Tuhan minta melakukan ketaatan yang kecil, tapi dampaknya, berkatnya sangat besar. Contoh yang pertama adalah Yosua. Waktu Tuhan meminta Yosua bersama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat tebal. Bahkan di atas tembok itu dapat dibangun rumah. Artinya ini sangat tebal sekali. Dan tidak ada yang dapat menyentuh tembok Yeriko. Yeriko sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan meminta bangsa Israel cara menaklukkan, menghancurkan tembok Yeriko hanya memutari saja. Sebanyak 7 hari, sebanyak 13 kali. Ini strategi perang yang tidak masuk akal. Ini strategi perang seperti main-main saja, padahal musuhnya sangat hebat saat itu, sangat berpengalaman di dalam berperang. Sementara bangsa Israel baru belajar berperang. Tapi mereka mau taat, hanya memutar tembok Yeriko 1 hari 1 kali, sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 baru mereka memutarinya sebanyak 7 kali. Pada putaran yang terakhir mereka berteriak, bersorak, tembok Yeriko hancur. Kenapa bisa hancur? Yang pasti Tuhan sendiri yang menghancurkannya. Sehingga mereka terima mujizat besar, berkat yang besar. Ketaatan kecil hanya memutari saja. Yang kedua, Naaman. Ini panglima perang tentara Aram. Setiap berperang dia selalu menang. Selalu menang, tapi kalah menghadapi penyakit kusta. Sehingga dia diasingkan. Dia berobat kemana-mana, tidak ada kesembuhan.
malah penyakitnya semakin parah. Suatu hari dia datang kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa hanya meminta dia mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, kesal hatinya Naaman. Dipikirnya Elisa akan memanggil Tuhannya dengan komat kamit, dengan berteriak-teriak, dengan ekspresi atau tindakan seperti orang dukun memanggil ilmunya roh-roh yang lain. Dia pikir seperti itu. Dia diminta hanya mencelupkan diri ke Sungai Yordan. Tapi dia mau taat. Walaupun belum ada ceritanya Sungai Yordan itu dapat menyembuhkan. Memang betul tidak dapat menyembuhkan. Tapi karena Tuhan yang meminta lewat Elisa, maka Tuhan yang akan menyembuhkan. Waktu mencelupkan diri pertama sekali tidak ada kesembuhan. Kedua kali sampai ke 6 kali tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Mungkin sudah mulai jenuh. Tapi yang ke-7 kali firman Tuhan berkata, tubuhnya kembali seperti anak kecil, mulus. Tidak ada bekas luka, tidak ada bekas kusta, benar-benar bersih dan tahir. Sederhana toh? Hanya mencelupkan diri ke air. Di Perjanjian Baru ada 10 orang kusta. Mereka berteriak kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Mereka berteriak dari kejauhan. Lalu Yesus memandang mereka dengan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara, Tuhan Yesus hanya meminta 10 orang kusta ini pergi memperlihatkan diri kepada imam. Cuman jalan tok. Tapi mereka mau taat. Walaupun melanggar hukum saat itu. Karena hukumnya saat itu, orang kusta tidak boleh memperlihatkan diri kepada imam. Karena orang kusta disebut orang najis, orang berdosa. Harus mengasingkan diri. Tunggu dulu dia kustanya sembuh, artinya dia tahir, baru bisa menunjukkan diri. Tapi Tuhan Yesus minta, taat saja, hanya berjalan saja. Mereka berjalan. Sementara di tengah perjalanan, 10 orang kusta sembuh. Mujizat besar terjadi. Petrus, penjala ikan yang dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Seharian, semalaman mereka menangkap ikan, menjaring ikan. Tidak ada yang dapat. Hari yang sial. Bagi manusia itu hari yang sial. Tapi bagi Tuhan tidak ada hari yang sial. Justru Tuhan pakai hari yang sial itu menjadi hari mujizat, hari terobosan, hari kelimpahan berkat Tuhan. Yesus hanya berkata kepada Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu di sana. Petrus berkata, Tuhan, sudah semalaman kami bekerja, seharian kami bekerja. Ke tempat yang Tuhan minta kami menebarkan jala, itu sudah kami tebarkan berkali-kali. Tapi karena Tuhan yang memerintah, Tuhan yang meminta, kami mau taat. Hanya mengulangi saja. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan berkat yang besar, ikan yang besar. Mereka belum pernah mendapatkan ikan sebanyak ini selama mereka menangkap ikan. Hanya mentaati perintah Tuhan yang sangat sederhana, mujizat terjadi. Contoh selanjutnya adalah perkawinan di Kana.
di mana mereka kehabisan air anggur. Tuhan meminta kepada orang-orang yang di sana, isilah bak-bak yang kosong itu dengan air sampai penuh semuanya, lalu cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Hanya mengisi saja, anak kecil juga dapat mengisinya. Itu ketaatan yang kecil, tapi mujizatnya membuat seluruh orang yang hadir di pesta itu bersuka cita dan terheran-heran. Saudara, jika Tuhan Yesus meminta sesuatu kepada saudara, tadi sudah saya jelaskan sedemikian rupa contoh-contoh di mana Tuhan melakukan perkara yang besar hanya dengan meminta umatnya melakukan perkara yang kecil, ketaatan yang kecil. Jika hari ini Tuhan meminta kepada saudara, lakukanlah. Sebab firman Tuhan itu bukan untuk dilogika. Karena logika kita tidak dapat menampung apa perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan itu di atas logika. Pada saat kita percaya saja kepada firman Tuhan itu, bukan di logika saja, tapi dipercayai saja, percaya saja, maka saudara sedang masuk ke dalam mujizat yang besar. Saudara sudah percaya? Jika Tuhan berkata menaburlah, menaburlah. Jika Tuhan berkata beribadah, beribadahlah. Jika Tuhan berkata berdoalah, berdoalah. Jika Tuhan berkata lakukan ini, lakukanlah. Sebab Tuhan sedang membawa saudara ke pengalaman rohani yang jauh lebih besar, sehingga saudara berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi, ke berkat yang lebih berkat lagi, ke berkat yang lebih berkelimpahan lagi. Katakan amin. Saudara sudah siap untuk masuk ke dalam mujizat yang besar, berkat yang besar? Belajar mentaati perkara yang kecil. Saudara sudah siap? Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mempercayai firman-Mu. Sukar bagi kami untuk mentaati jika kami tidak percaya. Pada saat kami percaya, sangat mudah kami berjalan di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajari umat-Mu untuk mempercayai setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sakit, yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumah, angkat tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah jiwamu. Jiwamu tidak lagi bersedih, jiwamu tidak lagi kesakitan. Diberkatilah tubuhmu, bukanlah sarang penyakit, bukanlah rumah sakit, tapi tempat Roh Kudus bekerja, tempat bait Roh Kudus. Diberkatilah tubuhmu. Engkau saat ini yang membutuhkan kesembuhan secara finansial, pemulihan secara finansial, angkat tanganmu. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Mereka mengangkat tangan kepadamu. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan pekerjaan mereka. Terjadi terobosan di setiap usaha mereka. Mereka yang melamar di CPNS, biarlah Tuhan menganugerahkan mereka boleh masuk, lulus dan diterima. Usaha mereka, apapun jenis usahanya, diberkatilah. Terjadi pemulihan ekonomi, bahkan terobosan keuangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, rumah tangga mereka yang sedang berantakan dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit kusta, sakit kista, sakit
tumor, kanker, apapun jenis penyakitmu, saat ini saya hardik di dalam nama Yesus Kristus. Tubuhmu diberkati, tubuhmu sehat, panjang umur. Penyakit HIV, penyakit corona, virus apapun yang ada tubuhmu, di dalam tubuhmu, saya katakan keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu mengalir. Di dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan. Yang buta, yang rabun, engkau dapat melihat dengan sempurna. Tumpang tangan di atas matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dapat melihat dengan sempurna. Engkau dapat melihat dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sedang sakit di kakimu atau di tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus, pegang bagian tubuh yang sakit atau di perutmu, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakimu sembuh, engkau dapat berjalan dengan sempurna, tanganmu sembuh, engkau dapat bekerja dengan sempurna, tubuhmu sembuh, engkau dapat beraktivitas dengan sempurna, di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah rohmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan bukan untuk dilogika, tapi untuk dipercayai. Pada saat saudara percaya kepada firman Tuhan, sangat mudah bagimu untuk mentaatinya. Sehingga saudara menjadi langganan mujizat dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.